Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Haryanto Wijaya. Dalam video ini, saya akan membahas tentang tugas-tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Basis Data kelas R03 dengan dosen Pak Novidian Natasha. Oke, langsung saja kita akan membahasnya. Oke, pada nomor 1 ini kita akan membahas tentang entity atau entitas dan studi kasus, atau bisa dibilang contoh kasusnya. Entity atau entitas adalah sesuatu atau objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari sesuatu atau objek yang lain. Entity set atau kumpulan entitas adalah kumpulan dari entity yang sejenis dalam tipe yang sama. Entity set dapat berupa objek secara fisik atau nyata, yaitu rumah, kendaraan, peralatan, dan mahasiswa. Objek secara konseptual atau abstrak, yaitu persamaan kuadrat, rumus kimia, pekerjaan, bencana, konsep politik, dan lain-lain. Tipe entitas terdiri dari beberapa antara lain, yaitu yang pertama ada entitas kuat, yaitu entitas yang mandiri yang keberadaannya tidak bergantung pada keberadaan entitas lainnya. Yang kedua, entitas lemah atau weak entity, yaitu entitas yang keberadaannya sangat bergantung pada keberadaan entitas lainnya. Yang ketiga, ada entitas asosiatif, adalah entitas yang terbentuk dari suatu relasi. Pedoman untuk menentukan entitas asosiatif adalah yang pertama, jika relasi yang merekatkan dua entitas bersifat banyak dan ke yang banyak. Yang kedua, ada entitas asosiatif pada umumnya berasal dari suatu relasi di mana relasi itu memiliki makna yang mandiri bagi pengguna. Nah, di sini ini adalah simbol dari notasi entity relationship diagram. Yang kita bahas adalah entity yang pertama adalah strong entity, itu berbentuk kotak. Jadi ada weak entity atau entity lemah, yaitu ada kotak di dalam kotak, dan associative entity, yaitu ada belah ketupat di dalam sebuah kotak. Nah, ini adalah contoh dari weak entity, yaitu lemah, yaitu tanggungan ini, dan associative entity, ini contohnya seperti ini. Contoh kasusnya, pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Nah, ditanya adalah tentukan entitas, atribut, dan relasi yang dengan gambar RRD-nya. Entitasnya itu ada mahasiswa atau kartu, selanjutnya ada KAP atau kartu anggota perpustakaan, dan satu lagi ada buku. Atributnya itu adalah nama, nomor mahasiswa, alamat mahasiswa, nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Relasinya itu adalah daftar dan pinjam. Dan ini adalah contoh dari studi kasus dari entitas, di mana mahasiswa sebagai entitasnya, dan bundar-bundar ini adalah misalnya nama, nomor, sebagai itu ada atribut. Nah, untuk
menyambungkan entitas dengan entitas lainnya dibutuhkan relasi. Nah, relasinya adalah daftar dan pinjam. Nah, pada nomor 2 ini kita akan membahas tentang spesialisasi. Spesialisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada spesialisasi total dan spesialisasi sebagian. Spesialisasi total adalah proses spesialisasi secara total atau menyeluruh, digambarkan dengan garis ganda. Yang kedua ada spesialis bagian, yaitu apabila proses spesialisasi yang tidak menyeluruh sehingga ada di instalasinya yang tidak dapat direpresentasikan dalam subtipe, digambarkan dengan garis tunggal. Nah, ini adalah contoh dari spesialisasi total. Bisa lihat di sini ada garis ganda. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa setiap pasien harus merupakan pasien obat jalan atau rawat inap. Tidak boleh jenis pasien lainnya. Yang selanjutnya ada contoh dari spesialisasi sebagian. Nah, bisa dilihat di sini ada garisnya, cuma ada tunggal doang atau satu. Pada gambar ini terlihat bahwa supertype kendaraan dispesialisasi menjadi subtype mobil dan subtype truk. Padahal kendaraan bisa saja berupa sepeda motor, dan pada RRD di atas, sepeda motor tidak menjadi subtype dari supertype kendaraan dengan alasan tertentu. Oleh karena itu, spesialisasi di atas dinamakan spesialisasi sebagian. Yang ketiga kita membahas tentang anomali. Anomali sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu insertion anomaly, updating anomaly, dan deletion anomaly. Yang pertama kita akan membahas tentang insertion anomaly. Insertion anomaly adalah masalah yang timbul saat melakukan penambahan data, dan data itu adalah primary key atau elemen kunci. Contohnya, pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa jenis kursus bahasa hanya ada 3, yaitu bahasa Inggris, Mandarin, dan Jepang. Dan kursus bahasa lain tidak akan dapat ditambah kecuali jika ada siswa yang mengambil kursus tersebut. Selanjutnya ada deletion anomaly, yaitu adalah masalah yang timbul saat melakukan penghapusan data dan data lainnya ikut terhapus atau hilang. Contohnya, jika mahasiswa dengan nomor S02 batal mengambil kursus sehingga datanya dihapus, maka data yang menyatakan biaya kursus Mandarin bahasa Mandarin juga akan terhapus. Selanjutnya ada update anomaly. Update anomaly adalah masalah yang timbul saat terjadi perubahan terhadap sejumlah data yang mubazir, tapi tidak seluruhnya diubah. Contohnya, jika PT Kencana pindah ke Surabaya, kemudian perubahan datanya dilakukan pada data pertama, sedangkan data yang lainnya tetap, maka akan terjadi inkonsistensi data pada PT Kencana. Dan yang terakhir ada tahapan proses normalisasi. Bisa kita lihat di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada bentuk tidak normal menuju bentuk normal pertama, yaitu 1NF. Dalam prosesnya itu untuk menghilangkan perulangan grup. Nah, selanjutnya bentuk normal pertama akan diubah ke bentuk normal kedua, yaitu dalam prosesnya ini menghilangkan ketergantungan sebagian. Bentuk normal kedua diubah menjadi bentuk nomor 3 untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Bentuk normal ketiga
diubah menjadi bentuk normal bicycle atau BCNF, itu untuk menghilangkan kunci kandidat yang bukan determinan. Hanya bentuk normal BCNF diubah ke bentuk normal keempat. Dalam prosesnya untuk menghilangkan ketergantungan multi value, dan bentuk normal keempat diubah lagi menjadi bentuk normal kelima. Proses ini untuk menghilangkan ketergantungan join yang bukan merupakan kunci kandidat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.